Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang dari Tok-Tok sudah bener ya lari ke sini. Saya akan ke sono, nanti saya tunjukkan ada beberapa pekerjaan dan kita komentari video ini. Jadi jangan ditiru lah guys, jangan ditiru. Doublingnya doubling bodoh-bodoh, goblok namanya ya. Sekali lagi jangan ditiru para welder. Kalian yang dari Tok-Tok atau dari IG sudah benar pindah ke sini. Ini saya buatkan video di YouTube. Dan ini lagi ada proses pemasangan shaft dan propeller. Ya, shaft propeller dan propellernya tuh. Ya, sedang ditarik tuh. Krek. Ya. Wih. Jadi putar dalam ini. Putar ke dalam. Tuh. Yang sana masih proses memasukkan shaft. Nanti kita ke sana. Ini sudah sampai pemasangan propellernya ya. Nanti kita ke sana ya. Bentar, lewat sini aja. Nah, ini Rek, ini shaft sebelah kanan ya. Sebelah kiri sudah terpasang. Yang sebelah sini masih proses dimasukkan. Tuh. Nah. Tuh. Dikasih cerbi ya. Biar apa, Mas? Biar licin ya. Nah, ini yang udah terpasang sebelah starboard, jadi dia putaran keluar ya. Ke sini, ke dalam. Nah, ini counter clockwise. Yang sebelah sana, yang sebelah kiri. Yang sebelah sini clockwise. Yang sebelah kanan dia counter clockwise. Tuh lagi proses masang tuh. Masuk pelan-pelan. Saya zoom ya. Weh. Nah, jadi di sini itu ada bantalan yang hitam itu di ringnya, dan ini shaft linernya. Nah, nanti kalau dia berputar terus menerus tiap hari sepanjang tahun, sepanjang bulan ya, yang aus ini. Nah, ketika ini aus ada dua pilihan, kita bisa kecilkan itu bearingnya atau kita bisa ganti ini. Ya, tergantung mahal mana pekerjaannya nanti ya. Kita bisa ganti linernya atau kita bisa ganti bearingnya gitu. Ya, ini masih belum masuk, nanti masuknya tunggu mesin main engine masuk lalu dia akan ditarik masuk. Tuh, ini kasih cerbi ini coba. Tuh biar lancar. Nah, kalau komandannya ini rajin ini Pak Haji ini, pakai helm ini. Ini anak buahnya gitu, pemana sih Parwoto. Prawoto. Jadi masuk dulu atau pasang kipas dulu, Mas? Masuk dulu ya. Oke, kita tunggu masuk aja dulu. Naik. Jadi dinaikkan karena dia tidak lurus, dia turun gini ya, makanya ujungnya perlu dinaikkan sedikit. Sorry Rek yo, ini teman-teman memang ya, tapi bismillah lah ya. Selalu itu. Dan ini kondisinya hujan Rek ya. Hujan. Tuh jembatan Kapuas 2. Kondisinya hujan, kita masih bisa kerja karena kita di bawah ini. Ya. Tuh. Kita angkat dulu belakangnya, baru nanti akan didorong lagi ke depan. Saya tidak tunjukkan di bagian dalamnya karena itu tadi hujan. Kalau misalnya tidak hujan, saya naik ke dalam, saya tunjukkan keluarnya sana. Nah, itu masuk tuh. Masuk lagi lah, separuh lah paling enggak. Oke. Masuk.
Udah kah? Cukup kah? Sama kah? Kurang. Kurang masuk sedikit 10 cm lah. 10 cm lah. Nah, oke, sip. Dah sama ya, kanan kiri sama. Oke, sekarang kita lanjut pasang propeller. Nah, ini propeller kon. Tuh, penguncinya. Bisa aja sih dibuat seperti nut pada umumnya, cuma ya lebih estetik lah seperti itu bentuknya. Nah, itu karena pinnya harus disamakan ya. Jadi di propeller itu ada spi, ada lubang spi, sedangkan di shaftnya ada spinya. Maka dia harus diputar disesuaikan dengan sepinya. Jos mas ini. Yang diputar shaftnya rek, karena propellernya nyangkut. Ini kayak sistem buka itu apa namanya? Filter oli. Nah, tuh muter tuh. Ya, dipasin sama spinya itu. Oke. Dah. Nah. Tuh, pas deh. Oke. Dan blok. Kalau udah itu berarti udah deh. Tinggal masukkan. Nah, itu udah selesai pasang propeller kon. Ya. Udah dikunci. Nanti diterikkan. Bukan diterikkan, dikencangin. Oke ya, ini dua-duanya udah terpasang dan itu sekilas saja tadi videonya untuk pemasangan shaft propeller dan propeller itu. Sekarang kita bahas yang lebih utama, yaitu dari pertanyaan di tok-tok tadi yang videonya udah saya tampilkan di awal. Jadi mengenai fitter. Di dalam pembangunan kapal itu ada beberapa bagian, yaitu dari mulai desainer, kemudian marker, ya marker di situ ada yang lofting, ada yang marking segala macam. Kemudian ada fitter, ya. Kemudian ada welder, dan yang terakhir komponen-komponen lain seperti coating, deck equipment itu kita salah satu menjadi komponen di dalam pembangunan kapal. Dan untuk bagian-bagian itu tadi tergantung perusahaannya, tergantung besar kecilnya perusahaan. Kadang-kadang ada seorang marker bisa menjadi fitter juga. Atau bahkan seorang fitter bisa menjadi welder juga, ya. Atau seorang engineer janganlah ya, tetap engineer aja, gitu kan? Ya. Kemudian ada welder, lalu yang lain di dalam pembangunan kapal itu, maksud saya tim-tim yang lain atau bagian-bagian yang lainnya. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini yaitu mengenai fitter. Nah, ini. Karena hujan rek, jadi ini jam berapa ini? Jam 10, hujan tidak bisa kerja. Kalau yang di sana tadi masang shaft masih bisa kerja karena dia di bawah kapalnya ya. Oke, beliau ini fitter, ya ini fitter. Fitter itu welder. Ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada engineer, ada marker, ada fitter, ada welder, dan lain-lain itu ya. Nah, yang ingin saya bahas di sini ya adalah seorang fitter. Fitter itu, atau saya cerita dulu kronologinya ya, biar enak. Jadi setelah gambar turun, itu sama marker atau yang di situ ada lofting segala macam itu sudah di marking, ya sudah di marking. Dan di situ di marker itu dia sekaligus motong, ya. Biasanya yang marker itu juga yang motong nantinya. Nah, pemotongan tulang-tulang ini ya nantinya akan dipasang di kapal-kapal ini ya. Jadi ukuran dari gambar ya, misalnya panjang 3 meter, kemudian dia ukur pakai meteran 3 meter ya. Jadi engineer kemudian marker sudah oke. Di sini ada yang namanya tukang potong,
bisa jadi itu fitternya atau markernya yang motong. Nah, ukuran 3 meter tadi itu di meteran. Sedangkan pemotongan kalau kita motongnya menggunakan CNC mungkin bisa presisi ya, tapi kalau menggunakan manual blader itu biasanya hilang berapa mili Mas kalau kita motong Mas? Misalnya garis gitu kan kita ada hilang ya. Kadang ada yang di dalam garis, ada yang di luar garis gitu kan. Nah, 1 mili 2 mili, bayangkan. Nah, tuh 1 mili atau 2 mili ya. Dan itu kalau seorang fitter tidak memperhatikan, ya kalau 1 mili 2 mili sih is okay lah ya. Kalau misalnya konstruksinya kapalnya memanjang, lalu tulang-tulang manjangnya itu dia kurang atau lebih, kita anggap kurang lah ya, kurang 1 mili. 100 meter tekor 10 cm Rek, ya. Jadi seharusnya seorang fitter seperti apa? Saya ambil contoh di sini. Ini ada tulang-tulang ini ya. Bentar. Nah, tulang-tulang ini kalau kita lihat dari sini harusnya dia presisi ya, sesuai terus ketemu gitu ya. Nah, ketika di sini ada selisih ya, selisih atau bahkan tekor sampai 2 cm, ada selisih 3 cm. Itu seorang fitter harus menyesuaikan ya. Misalnya ini keluar atau kita ndak ambil contoh tulang yang miring-miring gini lah ya, misalnya contoh kotak gitu ya, misalnya ini keluar 2 cm, kita ndak boleh langsung pasang gitu aja, kita harus cek apakah di sana ada kurang nempel ya, atau dia renggang segini ya. Kalau misalnya ternyata di sana lebih 2 cm, di sini sudah pas ya, dipotong situ Rek. Soalnya ada fitter yang tidak mau motong itu ada, jadi dibiarkan. Jadi jawabannya kalau dikasih tahu itu kan yang saya dapat tulangnya dari yang marker sama yang motong seperti ini ya, saya pasang seperti ini ya. Berarti itu tukang pasang, tukang tempel, bukan tukang pasang ya, tukang tempel. Jadi apa yang ada dari marker dari pekerjaan lofting sana, cutter itu langsung dipasang gitu aja, tidak diukur lagi, tidak dipastikan lagi gitu ya. Saya ambil contoh di belakang tapi hujan Rek, ya tidak apa-apa lah ya, demi kalian saya tunjukkan di. Wih, nyaman memang lagi hujan-hujan Rek ya, memang lagi hujan, jadi itu. Nah, contohnya ini misalnya enggak ada yang itu ya, ini di sini beda-beda sih, yang di belakang sana sama cuma hujan, kalau di sini kan di bawah atap Rek, jadi enak gitu ya. Ya jadi contohnya itu tadi, misalnya ini turun ya, ada turun 2 cm gini, dibiarkan ya, ditempel gitu aja. Yaitu bedanya tukang tempel dengan tukang pasang. Kalau orang masang, dia akan ukur, oh jaraknya dari atas sudah benar, ini kok ada lebih segini, berarti pilihannya saya motong atas atau motong bawah ya. Dan itu sekali lagi tidak boleh diputuskan sendiri, harus diskusi dengan markernya yang membuat garis-garis ini sebelum dipotong itu. Kenapa kok bisa selisih, apakah salah potong atau salah ukur gitu, salah ukurnya di mana, di bawah atau di atas gitu ya. Soalnya ada tukang tempel yang kalau misalnya lebih, ya udah dipasang aja lebih gitu. Katanya yang saya dapat dari itu juga seperti itu, makanya saya pasang seperti itu, kayak gitu Rek ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi seorang fitter yang bagus harus menyesuaikan juga, tidak boleh jaraknya ini. Misalnya saya ambil contoh tulang ini misalnya. Nah ini tulang-tulang ini. Ketika bracket ini, loh ada orang ini Cok, pasan Cok. Kamu kok pas di sini, Hiruka? Lagi BAB, Pak. Lagi BAB, coba lihat. Oh iya, lagi BAB. Asem. Ya, jadi misalnya ini udah diukur pas. Ya udah diukur pas. Ini 49 cm misalnya, bracket ini. Sedangkan jarak ini, jarak si tulang ini, jarak si frame ini 50 cm. Ya, 50 cm. Sedangkan ini cuma dipotong 49 cm, ada tekor 1 cm. Kalau dia tukang pasang ya, tukang pasang, dia akan menyesuaikan, entah itu ini diganti ya, atau dipotong separuh kemudian disambung biar genap 50 cm gitu, atau 50 cm. Akan seperti itu kalau misalnya dia fitter yang bagus. Kalau fitter yang tidak bagus, dia akan pasang aja 49 cm tadi itu. Jadi di sini ada tekor 1 cm, bahkan longgar gitu. Nah, kemudian nanti dilas. Apakah itu salah weldernya? Bukan. Itu salah fitternya, karena welder akan melakukan pengelasan ketika barang ini sudah ready seperti ini. Ini kan welder ini, welder ini welder ini ya. Ketika sudah terpasang seperti ini, beliau akan melakukan pengelasan. Nah, ketika ada tekor, dia tidak boleh memutuskan, tidak boleh
langsung tiba-tiba oh tak ganjel pakai kawat las, nggak boleh. Dia harus lapor ke fitternya, Pak ini kok terjadi longgar ini kenapa gitu. Nah baru nanti dia akan ngecek lagi, ya itu bisa tapi kan kerja 2 kali. Harusnya di awal kalau fitter yang bagus, ini misalnya 49 cm, sedangkan jarak gadingnya ini harusnya 50 cm, maka dia harus cross check. Ini salah motong atau salah ukur gitu. Jangan yang saya dapat dari yang motong segini kok, ya saya pasang segini, tidak boleh seperti itu. Ya, harus dikonfirmasi, di cross check ulang sehingga pekerjaan ini bisa ya tidak sempurna lah, tapi 99% sempurna. Jadi welder bisa langsung melakukan pengelasan ketika dia sudah sesuai semuanya. Bukan begitu Pak Welder? Betul. Betul. Ya, jadi beda ya tukang pasang sama tukang tempel ya. Ya beda. Beda. Ya wis teh, bercanda ya. Nah, dari sini kamu sudah bisa ngambil kesimpulan kira-kira itu tadi video di awal tadi itu kesalahannya siapa. Ya, kesalahannya siapa sehingga seperti itu. Dan kemarin saya waktu survei ke satu lokasi juga ada seperti ini, Rek. Ini misalignment namanya, misalignment. Entah di situ salah markernya atau salah fitternya gitu. Tapi ketika saya ukur memang jarak antara long dengan balhead stiffener itu beda. Di longnya itu misalnya 60 cm, di balhead stiffenernya itu ada 59, ada 58, ya, ada 60 cm juga. Nah itu ya antara marker, fitter, ya kalau itu jelas marker ya, dan yang memberi tanda-tanda atau ukuran itu kan marker. Ya, itu tadi. Tapi saya tidak perlu komentari banyak-banyak. Intinya sebagai seorang fitter harus menjadi fitter yang handal. Jadi video-video saya ini bukan hanya untuk teman-teman yang sedang kuliah, kalian yang lulusan SMA yang punya keahlian atau mahir di bidang imajinasi, kalian akan bisa menjadi seorang fitter di dalam pembangunan kapal ini. Tidak perlu S1 fitter, ya. Kon SD pun otakmu bisa berimajinasi dengan bagus, kamu bisa menjadi seorang fitter dan marker, ya. Marker dulu. Kalau kamu bisa marker, fitting itu gampang sekali. Ya. Ya wes, gitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini, dan jangan lupa Rek, tetangga, saudara, sanak saudara suruh subscribe Rek, ya. Saya tidak perlu minta AdSense, tidak perlu minta gift, tidak perlu minta apa-apa. Kalian subscribe aja, tidak usah nonton, tidak apa-apa, subscribe tok gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.